在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Semua orang di tempat pelelangan menatap kedua orang ini yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar-besaran dalam beberapa kalimat. Mereka tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Kedua orang ini memang bukan orang biasa, sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir yang memiliki resolusi seperti itu. 3 pil Do Spirit dan 2 pil Mighty Huang, cukup banyak orang dengan keras menelan seteguk air liur saat mendengar kondisi yang diludahi dari mulut Xiao Yan. Tatapan mereka memancarkan cahaya kehijauan saat mereka menatap Xiao Yan. Mampu mengeluarkan 5 pil obat dengan tingkat seperti itu sekaligus adalah sesuatu yang disaksikan banyak orang untuk pertama kalinya. Tindakan ini jauh lebih tegas daripada melempar sekitar ribuan emas. Cukup banyak orang di kursi VIP menggunakan tatapan terkejut untuk menyapu Xiao Yan dan Mo Tianxing yang tersenyum. Hati mereka merasa terkejut dengan kekayaan besar alkemis misterius. Dia memang layak menjadi alkemis yang bisa menyempurnakan pil obat tingkat 6 kelas atas. Orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya meskipun telah mengeluarkan begitu banyak pil obat sekaligus. Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan terperangah. Sudut mulut Xiao Yan berisi senyuman saat dia kembali ke kursinya. Pikirannya berbeda dari orang lain. Dia tidak peduli apakah ada harta di dalam mayat magical beast yang dikeringkan ini. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah sayap tulang seperti permata. Selama benda ini ada, dia tidak akan rugi bahkan jika dia membayar 3 pil Do Spirit dan 2 pil Mighty Huang. Ini karena Xiao Yan akan dapat menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings berkualitas tinggi dengan sayap ini. Saat itu, dia benar-benar bisa bepergian kemanapun di dunia. Mampu menukar barang luar biasa semacam ini yang dapat melindungi hidupnya hanya dengan 5 pil obat dianggap sangat menguntungkan dari sudut pandang Xiao Yan. Dia secara alami mengerti bahwa Sekte Kaisar Hitam pasti akan menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki mayat magical beast ini sebelum mereka bersedia mengeluarkannya untuk dilelang. Binatang ajaib ini mungkin benar-benar hanya setumpuk daging busuk kering seperti yang dia sebutkan. Jika Xiao Yan tidak memiliki metode pembuatan untuk Skybird Nine Flying Wings, Xiao Yan pasti tidak akan menggunakan harga seperti itu untuk menukarnya. Berdasarkan persepsi spiritual Xiao Yan, dia bisa mendapatkan sedikit pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, transaksi ini mungkin tampak memiliki sejumlah besar risiko dari sudut pandang orang lain, risiko di mana seseorang akan menderita kerugian total jika seseorang ceroboh. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, itu adalah transaksi yang tidak akan pernah hilang. Di panggung lelang, senyum di wajah Mo Tianxing tidak disembunyikan setelah berhasil membuat Xiao Yan mengeluarkan 3 pil Do Spirit dan 2 pil Mighty Huang. Dia bertepuk tangan dan sekelompok pria besar muncul sekali lagi. Mereka menghabiskan banyak usaha untuk dengan hati-hati mengambil mayat magical beast untuk membawanya pergi. Mo Tianxing tidak meninggalkan panggung setelah menyaksikan mayat magical beast dibawa pergi. Dia melambaikan tangannya ke arah pria tua berambut putih itu dan yang terakhir menghela nafas lega, yang terakhir segera membungkuk dan mundur. Dari kelihatannya, lelang selanjutnya akan diselenggarakan secara pribadi oleh Mo Tianxing. Panas yang membara tiba-tiba melonjak dari hati sejumlah orang di kursi VIP ketika mereka melihat pertukaran ini. Apalagi selain air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang telah dipromosikan dengan baik, yang bisa membuat orang tua ini melelang sendiri. Mo Tianxing dengan mantap mengeluarkan sepasang sarung tangan keunguan keemasan dari cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas yang menyala-nyala. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Saat tangannya melambai, tanah sekali lagi terbelah. Segera, beberapa pria tua berpakaian hitam dengan wajah tegas perlahan keluar. Salah satu tangan lelaki tua itu memegang kotak kecil yang ditutupi kain kuning. Beberapa lelaki tua menjaga jarak tetap saat mereka berjalan. Doki yang samar tapi tajam berlama-lama di atas tubuh mereka dan mata mereka yang seperti elang perlahan menyapu mereka. Pada saat ini, setiap gerakan yang tidak biasa akan menyebabkan beberapa orang ini memasuki keadaan pertempuran. Melihat formasi hati-hati yang muncul seolah-olah orang-orang ini menghadapi musuh,
seluruh tempat pelelangan mulai secara bertahap menjadi sunyi, suasana yang tidak biasa menutupi tempat itu, menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Saya pikir semua orang harus menyadari sorotan dari lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Orang tua saya sadar bahwa cukup banyak orang yang duduk di sini datang karena hal ini. Mo Tianxing berbicara dengan suara yang dalam, dia mengenakan sarung tangan keunguan keemasan dan senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Sepasang pria tua berpakaian hitam dengan lembut meletakkan kotak kecil itu. Ditutupi oleh kain kuning, ke meja lelang dengan sangat hati-hati sementara Mo Tianxing berbicara. Setelah itu, mereka perlahan mundur sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja lelang di dalamnya. Jika ada yang berpikir untuk mencoba dengan paksa mengambilnya, 5 tetua Sekte Kaisar Hitam ini, yang semua kekuatannya ada di kelas Do Huang, akan pergi keluar untuk menghancurkan orang itu. Selain itu, bahkan jika seseorang mengalahkan mereka, seseorang harus menghadapi elit asli Dozong, Mo Tianxing. Sekte Kaisar Hitam tidak dapat disalahkan karena menciptakan formasi pertahanan yang ketat. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini terlalu berharga. Tentu saja, alasan mengapa benda ini berharga sebagian besar karena rumor bahwa seseorang dapat memperoleh informasi tentang hati Bodhisattva jika seseorang memperoleh air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Douseng, hanya 2 kata sederhana ini yang cukup untuk menyebabkan pertahanan mental setiap faksi dilemahkan dan dihancurkan. Seseorang dengan level ini dapat dianggap sebagai ahli surgawi yang berdiri di puncak pagoda emas. Mereka bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi hanya dengan mengangkat tangan, bahkan ruang bisa dihancurkan. Kekuatan menakutkan semacam ini yang mampu bersaing dengan alam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa ini mungkin hanya metode untuk menggembirakan acara oleh Sekte Kaisar Hitam, mereka masih tidak dapat mengendalikan panas liar di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk sampai ke tempat ini. Di wilayah sudut hitam, di mana tidak ada aturan, tinju adalah kebenaran. Di bawah daya tarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini, bahkan beberapa iblis elit Dozong akan membuang semua wajah mereka dan mencoba merebutnya. Ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut dan juga tidak menyebabkan Mo Tianxing merasa terkejut. Jika Black Emperor Sekte tidak dianggap sebagai faksi tua di wilayah sudut hitam, dengan fondasi yang cukup kuat, kemungkinan besar itu akan lama dibasuh dengan darah. Selain itu akan menjadi jenis pertumpahan darah di mana bahkan anjing dan unggas mereka tidak ada yang selamat. Seseorang mungkin tidak bersalah, tetapi dia akan dianggap bersalah karena memiliki harta karun. Memiliki barang yang begitu berharga adalah sumber dosa terbesar, namun, beruntung Sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa. Jika tidak, akhir yang paling menyedihkan pasti akan menimpa mereka. Mo Tianxing mengamati banyak tatapan panas yang melesat dari kursi VIP, tatapannya berhenti di beberapa posisi sebelum Doqi mulai mengalir dengan tenang di dalam tubuhnya, tangannya dengan lembut meraih kain kuning itu sebelum tiba-tiba menariknya. Kain kuning telah dilepas di bawah mata panas yang tak terhitung jumlahnya, kotak kristal transparan terungkap, memantulkan cahaya di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang mengabaikan cahaya yang menyilaukan itu saat mata mereka menatap ke dalam kotak kristal tanpa berkedip. Cahaya redup yang tidak biasa bertahan di dalam kotak kristal, sekelompok berukuran kepalan dari item yang agak tebal berwarna hijau giok perlahan-lahan bergoyang dan melayang di dalam kotak saat cahayanya menyebar. Saat ia bergoyang, lapisan cairan mulai mengaduk, menyebabkannya tampak seperti makhluk hidup. Gugusan cairan hijau giok kental ini tetap tertahan di dalam kotak tanpa meminjam kekuatan apapun. Selain itu, tampaknya memiliki kecerdasan saat perlahan melayang di sekitar kotak. Cahaya aneh merembes dari permukaannya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Apakah ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Mata Xiao Yan menatap tajam ke cairan hijau giok kental yang mengambang saat dia dengan lembut bergumam. Mata cantik dari dokter peri kecil di sisinya juga menatap tajam ke cairan kental yang memancarkan cahaya aneh. Kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan secara bertahap menekan panas yang membara di dalam hatinya. Persepsi spiritualnya pada dasarnya tidak terkendali saat melonjak keluar. Akhirnya, tampaknya menemui beberapa hambatan sebelum bersentuhan dengan kristal dan dipantulkan kembali. Tampaknya Black Emperor Sekte ini benar-benar berhati-hati.
Xiaoyan menarik persepsi spiritualnya, mengangkat alisnya, dan tertawa dengan suara dingin dan rendah. Semua yang hadir, ini adalah sorotan dari lelang Sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Cukup banyak orang yang datang karena itu, ini adalah, Mo Tianxing melirik cairan kental aneh di dalam kotak kristal. Keserakahan dan kerinduan juga melintas jauh di dalam matanya. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kata pada satu waktu dengan suara yang dalam, air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Kata-kata Mo Tianxing yang rendah dan dalam tampak seperti bom berat yang menimbulkan keributan besar di dalam tempat pelelangan. Teriakan terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan banyak tatapan serakah segera melesat. Faksi besar di kursi VIP yang memiliki kekuatan cukup besar juga termasuk di antara orang-orang ini. Merasa bahwa tempat pelelangan tiba-tiba menjadi agak kacau, para sesepuh berpakaian hitam di samping meja lelang sedikit meringkuk tangan mereka, mata mereka segera menjadi dingin, suara busur yang dirangkai dengan tenang muncul di bayang-bayang di sekitar tempat lelang. Bang! Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Tianxing di tengah keributan, sepasang mata tajam perlahan menyapu tempat lelang, saat tatapannya menyapu, area kacau itu tampak seperti es batu di air mendidih saat itu dengan cepat mereda. Tidak ada yang hadir dapat dengan mudah mengabaikan tekanan elit Douzong. Semuanya, harap ikuti aturan Sekte Kaisar Hitam kami, jika ada yang tertarik dengan lelang ini, seseorang dapat membuka mulutnya untuk menawar, tidak perlu meninggalkan tempat duduk Anda, kalau tidak, Mo Tianxing berbicara pelan, tatapannya segera menyapu beberapa area di mana auranya dikaburkan, akhirnya, dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Sekarang lelang air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini akan dimulai.